guys, kembali lagi dengan saya Sabita Haurah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak berbagai nikmat. Ulangin lagi, salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama-tama yang saya hormati Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Supercamp Laharoibah Hanifida, dan yang saya hormati pula Mbak Rizky selaku Menteri Peta Imajinasi. Kali ini saya di sini akan menjelaskan masih tetap sama kitab yang sama, yaitu kitab tentang kitab Qaidah, yaitu Qaidah Fikih yang bab Muta'alaf. Kemarin kan udah dijelasin ya. Jadi tuh kitabnya ini, itu ada tiga. Yang pertama Yang pertama tuh tentang pokok, kedua tuh kuliah, yang ketiga Muta'alaf. Muta'alaf ini tuh banyak tentang berbagai pertanyaan mengenai tentang hukum-hukum fikih, yaitu dari masalah gimana caranya kita jual beli, sholat, terus dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang ke-6 sampai 10. 6 dulu yang berbunyi Qaidah Muta'alaf ke-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-haynul musta'arrahmi hal mudallabu fiha honibud doha janibud doma au janibud adiyat, yang tentang barang peminjaman yang digadaikan. Apakah yang tentang barang pinjaman yang digadaikan, apakah yang dia itu menangkan dari selesai. Yang ke-6 ya, tentang barang pinjaman yang digadaikan, apakah yang dimenangkan segi tanggungan ataukah segi pinjaman. Itu masih dari buku tuh itu. Terus di sini pendapat yang pertama itu yang dimenangkan adalah segi tanggungan. Yang pendapat kedua yang dimenangkan adalah segi pinjaman. Jadi ada sebuah kisah. Menurut pendapat ke-1, pengadaian orang, misalkan ya, jadi itu ada orang yang meminjam jam tangan arloji itu tuh buat digadein, jadi dipinjam buat gadein. Nah, menurut pendapat pertama, pengadaian orang yang meminjam jam tangan arloji buat digadein itu nggak apa-apa kalau nggak diganti. Maksudnya tuh nggak apa-apa kalau dia tidak wajib mengganti. Kalau yang kedua itu kayak wajib gitu mengganti. Jadi antara tanggungan, yang pendapat pertama tuh nggak apa-apa, nggak tanggung jawab buat ganti. Yang kedua tuh kayak dia tuh kayak memenangkan dalam segi pinjaman, jadi wajib diganti gitu. Jadi gitu. Jadi itu ada sebuah orang kan, jadi ada sebuah orang meminjam jam tangan arloji buat digadein, dan orang yang gadein itu pendapat pertama tidak wajib diganti, tapi menurut pendapat kedua itu harus diganti. Jadi menurut pendapat kedua, pengadai sebagai peminjam
dan yang menggadaikan arloji itu wajib mengganti. Pengade berarti ini yang menggadaikan, yang menggantikan jam tangan, dan yang menggadaikan, yang minjem sama yang menggadaikan itu iya sama-sama harus ganti. Bukan pengade berarti orang yang di pengadean gitu, orang yang mengadaikan sama yang mau ngadein itu sama-sama harus minjem, harus ganti, harus tanggung jawab. Intinya harus tanggung jawab. Kalau yang pertama tuh tidak tanggung jawab. Terus yang kedua, lanjut aja ya. Al hawalatu hal hiya bai'un awis tatifa'u. Akad hawalah itu apakah jual beli ataukah sebagai penjual? Pendapat pertama jual beli, kedua itu termasuk pembayaran. Jadi itu kayak gini, yang pertama itu merupakan jual beli, kedua itu pembayaran. Jadi menurut pendapat pertama boleh hiyar. Jadi itu boleh merupakan hiyar. Hiyar itu merupakan jual beli. Terus kalau pendapat kedua itu tidak ada hiyar sebagai hawalah, itu berarti tidak ada hiyar, berarti pembayaran, tidak ada pembayaran gitu guys. Lanjut aja. Tadi kan 6, ke 7, ke 8, ke 9, 10. Ya, ke 6, ke 6, ke 7, ya ke 8. Yang ke 8 itu Al-bara'u hal hiya istaqa au tamliku. Apakah ibra itu merupakan pengangguran ataukah meminjakan? Ibra merupakan pengangguran atau ibra adalah memilikikan. Nah, itu kayak gitu. Jadi menurut pendapat pertama itu tidak boleh sebab ibra berarti ista. Dan dua boleh karena ibra sama dengan tamlik, memberi. Aku nggak terlalu mudeng, pokoknya dipelajari sendiri. Pokoknya gitulah tentang kayak apa sih? Tentang kayak tentang ibra, tentang pengangguran. Ibra adalah tentang ibra yang merupakan pengangguran atau ibra adalah memilikan. Iya gitu. Jadi kita kasih tahu contohnya aja ya. Jadi ada seorang anak meminjam uang sebesar 100.000 kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengibrakan membebaskan hutang anaknya itu. Apakah ayah boleh menarik kembali ibranya atau tidak? Oh, jadi ibra itu bisa kayak yang membebaskan hutang gitu. Ininya gitu. Atau kembali dengan menurut pendapat pertama tidak boleh sebab ibra berarti menggunakan. Ya gitulah, gitu-gitu. Mudeng. Boleh karena ibra sama dengan tamlik, memberi. Jadi itu ibra itu ada yang kayak memberi kepada orang, nanti itu tentang masalah hutang piutang gitu. Terus lanjut ke 9 itu bunyinya al-iklatu hal hiya fas'un au bai'un. Ikolah itu apakah merupakan fasih atau pembatah jual beli atau merupakan jual beli kembali. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi ikolah itu apakah merupakan fasih atau pembatalan jual beli atau hal jual beli kembali. Pendapat ke satu tuh fasih atau bai. Jadi ya gitu. Terus lanjut ke yang ke-10. Yang ke-10 ini al-sadaqatul, ini panjang banget. Yang ke-10 itu al-sadaqatul sadaqul muayyanu fil yadis sauji qabla qabdi ba'duna manuna, ya gitulah. Itu mas kawin yang telah dinyatakan tetapi masih berada tentang mas kawin guys. Pokoknya tentang mas kawin. Itu tentang mas kawin. Jadi tentang hukum-hukum mas kawin gitu. Udah karena udah malam,
apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf karena aku juga baru belajar ini, jadi kayak setengah mudeng sama setengah enggak. Tapi ya udah, sama-sama kita belajar ya. Kalau ada salah ya udah mohon maaf lahir dan batin. Ya udah pokoknya kayak gitulah. Pokoknya kalau misalkan ada yang salah ya udah dibenerin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.